Iya, silakan masuk. Ale ya? Iya. Dari kelas IPS 1 ya? Iya, benar. Gimana kabarnya hari ini? Baik, tapi kurang baik dikit. Baik, tapi kurang baik Iya. dikit. Terus kegiatannya apa aja? Minggu-minggu ini lagi sibuk apa? Lagi sibuk rapat organisasi sih, Kak. Oh, lagi sibuk Iya. rapat organisasi. Emangnya ikut organisasi apa di sekolah? MPK. MPK aja? Iya, MPK. Terus kebetulan karena ketua MPK jadi sibuk ngurus semua event yang ada di sekolah. Jadi kamu ini posisinya sebagai ketua MPK Iya. saat ini ya? Iya, saat ini. Sibuk apa aja itu kegiatan eventnya kalau beritahu? Ini kemarin itu ada event buat GRP 5 untuk kurikulum yang baru, sama ini mengurus buat kelas meeting, MPLS, sama buat PPDB nanti. Wah, sibuk juga ya? Iya, Banyak ya kegiatannya? Iya, banyak. Kalau setahu dulu kan yang kayak ngurusin gitu kan OSIS. Iya. Nah, sekarang itu MPK juga ya? Iya, jadi di sekolah, masing-masing sekolah itu ada MPK-nya. Nah, itu tergantung MPK-nya mau kayak gimana, mau itu kerja turun di lapangan atau hanya mengawasi OSIS saja. Nah, karena SMA 6 ini punya strategi sendiri ya, MPK sama OSIS serta ekskul lain itu kadang digabung gitu, membantu jalannya acara. Oh, jadi nggak cuma kayak MPK itu kan biasanya kalau dulu kan zaman kan MPK itu cuma OSIS ini gimana, OSIS cuma gitu-gitu aja, nggak yang apa kayak langsung kerja turun. Kalau sekarang karena di SMA ini tuh emang membuat sistemnya gitu, jadi dari itu kesepakatan dari MPK-nya juga mau untuk membantu, jadi membantu kinerja OSIS di lapangan itu bukan hal yang salah. Jadi kabari kan sekarang itu udah nggak asing lagi ya buat MPK berkolaborasi sama organisasi OSIS atau ekskul lainnya. Selain MPK ada ikut ekskul? Nggak ada sih, cuma fokus di organisasi aja. Kalau di luar enggak sih, enggak ikut juga ya. Jadi katanya kabar kurang baik dikit itu ada apa? Akhir minggu ini ya, benar-benar minggu ini tuh sering remet sama susulan ulangan terus. Sering remedi sama susulan? Iya, susulan ulangan. Kenapa kok susulan? Karena kebanyakan dispen, karena setiap ada acara banyak dispen, terus tugas-tugas numpuk, nggak dikerjain, terus susulan ujian terus gitu. Tuh di minggu ini hampir setiap harinya ada. Setiap harinya ada ulangan, ada susulan gitu. Kalau nggak salah itu minggu depan udah UAS ya. Iya, udah UAS. Terus persiapan kamu itu seperti apa? Sistemnya kayak sih sistem covid semalam aja gitu, karena mau di gimana juga akhir-akhir ini masih sibuk buat nyelesain tugas-tugas yang lalu yang belum kumpulin, terus juga masih susulan ulangan terus, masih ada mungkin dari beberapa mata pelajaran yang remet gitu. Jadi mepet-mepet waktu ini tuh masih disibukin sama nyelesain semua tugas. Mungkin nanti H-1 atau H-2 baru mulai belajar. Itu kurang efektif sih mungkin. Kurang efektif ya. Jadi kan Ali itu dipanggil ke sini karena saya dapat laporan dari guru, katanya kayak kamu tuh sering datang terlambat, sering masuk kelas, terus nilai-nilainya juga itu banyak yang turun, padahal kamu tuh biasanya nggak kayak gitu. Nah ini aku dapat data nih dari gurumu kalau Ali tuh kayak gini loh mbak, coba ditanyain ada apa sih, kenapa sih gitu. Terus Kak, boleh cerita aja kenapa, maksudnya kamu kan di sini emang aku panggil, jadi kalau mau cerita itu cerita aja, aku juga nggak bakal terus mentah-mentah bilang ke gurumu Pak, kali itu gini ya, enggak, itu kita privasi kita berdua aja. Jadi kamu bisa bebas cerita kayak kendalamu itu sebenarnya itu apa, terus kenapa kok membuat kamu sering datang terlambat dan sebagainya. Pertama ya, itu yang paling besar itu time management sih. Itu susah bagi waktu, benar-benar kalau misalnya ada satu kegiatan yang udah aku prioritasin, aku kadang suka lupa sama hal-hal yang di bawah hal yang aku prioritasin. Jadi aku suka terlalu ke distract sama satu hal, akhirnya yang lain itu nggak aku kerjain. Nah itu yang bikin kalau satu masalah aku selesai tapi yang lainnya itu belum selesai, dan aku nggak bisa menyelesaikan sesuatu itu secara langsung gitu ya. Itu bikin aku semuanya berantakan, mungkin karena aku terlalu fokus dalam satu event, akhirnya kayak pelajaran, terus sikap disiplinku, tanggung jawabku sebagai pelajar pada umumnya itu kurang gitu. Dan itu yang bikin aku kadang stres sendiri, terus di rumah kayak jadi males-malesan. Kalau pulang, kalau bisa saya ada rapat atau event gitu, bukannya langsung
belajar atau nugas, kadang malah lebih mentingin kayak udahlah gitu aja, tugasnya kerjain nanti aja. Nah itu yang bikin jadi males-malesan sih gitu. Jadi karena kamu apa nggak bisa membagi waktu tadi, terus emang anaknya juga kurang multitasking, jadi kayak susah ya buat buat apa waktu kita ya emang aku dulu juga ngalamin sih waktu organisasi ada saat dimana kayak aku ikut OSIS ya kan, terus ada tugas tanggung jawab yang harus aku kerjakan, tapi juga OSIS ini penting juga untuk dikerjakan. Emang pada saat posisi itu susah untuk membagi waktunya. Terus kira-kira kalau kamu sekarang itu udah ada pandangan belum untuk kayak udah sih, udah dapat evaluasi juga kan, dan udah ngerasain karena ya teman-teman yang semua tugasnya udah selesai, terus akunya masih belum, terus juga sekarang mungkin pandangan beberapa guru ke aku jadi mulai berkurang karena ya aku ya suka terlambat, terus kayak ngerjain tugas telat-telatan. Nah itu bikin aku jadi evaluasi diri sih awalnya, cuman ini lagi berusaha buat nanti kedepannya buat ngerasain event atau rapat itu harus bisa time management, tapi itu belum tentu bisa aku lakuin sih karena ego aku buat kayak misalnya lagi capek gitu ya, rasanya tuh pengen gampangin sesuatu gitu, misalnya kayak tugas nanti bisa dikerjain nanti aja, dan itu yang masih aku bingungin gitu loh, aku harus kayak gimana dan aku harus ngelakuin apa gitu buat nggak ngelakuin hal itu lagi gitu. Ya pasti ada ya dimana kita kayak mesti setelah capek itu pengen TikTok main Instagram sambil rebahan ya kan, namanya juga ya ada kalanya dimana kita kayak capek jenuh sama organisasi itu karena saking hektiknya ya kan, saking apa nggak bisa ditinggalin, jadi makanya berpengaruh ya sama belajar kamu ya. Terus kalau dari sisi orang tua nih, orang tua kamu sadar nggak apa udah dapat laporan juga dari guru? Sadar karena juga dilihat dari nilai aku yang makin lama makin turun gitu, terus kebanyakan remeh karena biasanya cerita ke orang tua kan, capek habis ada rapat terus tiba-tiba ngasih kabar kalau remeh terus mapel ini terus juga susulan ini. Nah itu orang tua sempat sedikit marah sih karena ya terlalu mentingin kegiatan organisasi sampai nilainya jadi turun, terus tugasnya nggak selesai gitu, lebih dimarahin sih. Ya pasti ada ya orang tua pasti kena gimana sih kamu kayak gitu. Kalau orang tua waktu saat itu respon kamu gimana? Respon aku justru membela diri sih. Jadi kayak iya nih capek, aku ketuanya, aku nggak bisa ninggalin rapat gitu, aku nggak bisa ninggalin nanti aku sendiri, makanya aku harus ikut di sini gitu. Pokoknya aku membela diri, kayak merasa kalau misalnya aku di sini tuh penting, jadi aku nggak bisa mengesampingkan organisasi aku. Tapi ya setelah dipikir itu jangan sih, karena kan nggak balance ya berarti kan. Kita harus bisa jadi orang yang bisa balance sama semua hal gitu sih. Itu aja sih. Gitu ya. Jadi ya mungkin kalau sebagai anak aku kan juga kebetulan pernah ngerasain ya ada di posisi saat itu. Cuma mungkin kalau untuk orang tua nih ya, mungkin kamu bisa nyampaikan itu dengan nada yang halus, dengan nada yang baik. Jadi setidaknya orang tua itu bisa lebih mengerti gitu. Jadi kayak jadi anak aku tuh emang lebih suka berorganisasi, jadi dia tanggung jawabnya lebih besar, emang dia dipercaya, mungkin lebih ke situ. Jadi nanti harapan kamu itu orang tua bisa selalu mendukung kamu, nggak yang terus dimarahin gitu. Terus ngomong soal organisasi nih, kamu ikut organisasi dari SMP? Baru SMA ini. Baru SMA ini. Berarti dulu SMP nggak pernah? Dulu SMP aku fokus ke sekolah aja. Ikut apa kalau dulu SMP? Dulu PFR, badminton, sama basket. Nah olahraga ini terus kenapa kok waktu SMA nggak dilanjutin? Soalnya fisik sih, fisiknya kurang kuat, dilanjut sudah sering sakit-sakitan, terus imunnya gampang turun, jadi diberhentiin aja untuk kegiatan olahraga. Karena alasan kesehatan ya. Jadi kamu milih organisasi. Berarti kan dari SMP ke SMA
itu kan masih benar masa transisi ya, Iya. beda banget waktu Iya. kamu SMP ke SMA. Nah apalagi kamu dulu SMP gak pernah ikut organisasi, terus SMA baru ikut organisasi. Iya. Ya gimana itu rasanya? Saya shock sih awalnya karena pas SMP tuh kalau ekskul kan pulang sekolah sampai sore, jam 6 sore gitu. Sedangkan kalau misalnya rapat ini bisa sampai jam 9, jam 10 gitu. Itu yang bikin shock sih kadang awalnya, dan perlu adaptasi yang kuat, terus juga perlu meyakini orang tua kalau misalnya rapat sampai malam itu hal yang wajar gitu. Iya. Iya, itu hal yang wajar gitu, nggak perlu hal yang ditakutin gitu. Tapi ya ternyata sampai sekarang itu kadang masih suka Khawatir. susah sih ya. Orang tua ya. Iya, masih belum bisa beradaptasi kalau misalnya rapat sampai malam itu ya rapat gitu, mengurusi suatu kerjaan proker ya, bukan main-main. Iya, Susahnya jadi ada shocknya ya, Iya, ada shock. kayak wah kok gini ternyata setelah masuk. Iya. Tapi kamu Evan nggak enjoy nggak? enjoy sih. Suka ya berarti. Suka banget. Suka banget. Iya, Kalau suka dulu banget. kelas 10 juga MPK. Iya, aku suka MPK. Terus kelas 11 ini MPK MPK juga juga. sebagai ketua. Iya, sebagai ketua. Kalau kelas 10 dulu Bendahara. oh bendahara. Iya, Itu sistem pemilihannya gimana sih kalau boleh tahu? sistem pemilihan itu ada dalam wawancara. Jadi di wawancara secara tertulis sama lisan. Nah, terus di situ juga kita dilatih buat awalnya kayak public speaking, terus tes IQ juga ada. Iya, tes IQ juga ada. Terus gimana cara kita public speaking sih? Itu sih awalnya. Itu di tes atau di Dites. Dites. Oh kayak gimana ditesnya? Misalnya kalau wawancara ya pertanyaan pada umumnya gitu ya, secara tertulis maupun secara lisan. Nah, terus kalau untuk public speakingnya itu kayak dicoba kita dikasih satu materi buat disampaikan, dipresentasikan ke teman-teman yang lain, ke kawan-kawan yang lain. Nah, di situ kita juga dinilai, terus diajari juga sih, diberi materi sebelum itu, terus dikasih materi tentang EPK tuh gimana sih, terus sekolah ini gimana, cara menangani sesuatu ini gimana, terus juga ada tes IQ. Kalau tes IQ itu lebih tertulis sih. Iya, tertulis biasanya. Tertulis biasa. Jadi berarti kalau yang nggak lengkap setelah kamu melakukan tes itu kan berarti kan dengan serius Iya. ya, apalagi dari bendahara ke naik ke ketua itu kan berarti naik Iya. jabatan Iya. ya, berarti teman-teman kan udah kasih kepercayaan ke Iya. kamu, nggak teman-teman juga pasti guru-guru Iya. yang lain kan Iya. juga kayak gitu. Nah ini sebagai kamu sebagai ketua LPK, posisi di kelas sebelum itu di kelas ada teman yang lain nggak yang satu organisasi LPK? Ada berapa orang? Satu, karena setiap kelas yang untuk yang kelas 11 itu satu kelas ada 2. Oh berarti setiap kelasnya ada Iya. 2 ya. Nah ini kan posisi sebagai ketua LPK. Iya. Kan ya walaupun untuk ketua MPK atau ketua OSIS kan pasti pandangannya murid biasa ya, ini aku yang ngomongnya soal murid biasa pasti kan kayak oh harusnya tuh mereka tuh tertib, harusnya mereka itu yang baik-baik lah pokoknya. Terus pernah nggak kamu dapet apa kayak Pressure gitu. judgement gitu dari teman-teman yang lain nih, bukan yang sering-sering kayak gimana itu? Misalnya kayak telat gitu, terus ketemu sama anak yang telat juga, anak-anak murid biasa yang telat gitu, terus suka pasti bilang kayak pelajaran kok telat gitu. Terus kalau misalnya dari guru, misalnya kayak lagi susulan ulangan nih di ruang guru atau gimana, itu kan dilihat guru pasti dibilang kok susulan terus sih, kok remedi terus gitu, jangan terlalu fokus sama organisasinya, pendidikan itu nomor 1 gitu. Terus kadang juga dapat pressure kayak misalnya nih di sekolah itu lagi pengen jam kos ya, terus pengen main-main keluar kelas gitu, pasti dibilang gini, ketua MPK kok bolos gitu, kok itu bolos pelajaran. Sebenarnya enggak, karena lagi jam kosong terus pengen keluar kelas. Nah itu jadi pressure. Kadang aku mau melakukan tindakan sesuatu gitu suka deg-degan karena takut pandangan orang, takut image-nya jadi jelek gitu. Karena Iya, berarti itu udah sering banget. Nah kalau ada temen gitu kayak gitu kamu tuh responmu gimana? Aku jelasin sih, aku bukan orang yang tinggal diem. Kalau misalnya aku dapat pandangan jelek, pasti aku masih tahu kenapa aku ngelakuin hal ini. Terus aku juga bukan tipikal orang yang punya kesabaran yang tebel ya. Jadi kayak kalau aku sekali dapat pandangan gitu, aku mau ngasih tahu ini loh aku orangnya gini, tapi di endingnya pun aku nggak memaksakan dia buat mandang aku terus aku orang baik atau Iya, jadi aku ngasih tahu kalau ini tuh aku ngelakuin ini karena ini gitu, bukan karena suatu hal yang buruk kayak gitu sih. Jadi
responmu kayak menjelaskan ke Iya, mereka ya untuk ya emang perlu sih itu. Jadi istilahnya tuh kayak akhirnya orang-orang tuh nggak semena-mena ngejudge kita. Jadi mungkin kamu bisa jelasin itu tindakan yang bagus untuk dilakukan, jadi kamu jelasin terus kalau untuk akhirnya mau mereka percaya mau mereka nggak percaya itu kayak ya urusan belakang itu haknya mereka aja. Yang penting kan kamu udah mencoba menjelaskan nih. Nah terus kalau di kelas sering dapat nggak pressure dari guru kelas atau teman-teman kelas? Sering, apalagi ya ini minggu-minggu ini, apalagi minggu-minggu sebelum ujian itu kan pasti ada kelas meeting, kelas meeting. Nah itu sering banget di spam, sampai guru itu udah hafal. Jadi kadang nama aku tuh gak disebut kalau lagi absen, langsung dicolek di spam. Padahal kadang aku ada di kelas tapi tulis di spam karena saking seringnya di spam. Terus guru-guru sempat ada beberapa guru yang marah karena kayak di spam gitu. Terus mau dibilang mau guru tuh mau nggak ngebolehin pun nggak bisa, kadang-kadang di spamnya udah dari BK atau nggak dari Makassar kan. Jadi ya dibolehin, tapi pasti dengan rasa yang marah. Itu yang kadang bikin guru tuh pandangannya kayak anak ini bolos gitu, bolos mata pelajarannya gitu. Padahal udah dapet izin dari berarti kalau aku simpulkan dari kegiatanmu yang tadi, terus kamu kan juga suka, aku enjoy juga di MBK ini karena bukan suatu kayak aku terpaksa nih ikut MBK karena mungkin teman-teman atau karena guru-guru nyuruh aku kan enggak, itu kan dari atas dasar dirimu sendiri. Nah selain itu terus kamu juga sering dapat judge dari teman-teman, dari guru yang mungkin akhirnya bikin kamu jadi kayak malas di kelas. Kayak teman-teman MPK atau teman-teman OSIS yang lain suka ngerasa kayak gitu ya. Iya benar, karena kadang kalau di kelas kan udah kayak ketinggalan pelajaran, terus kadang gurunya masih suka sedikit nyindir gitu ya, terus kurang akrab sama teman kelas. Akhirnya lebih sering kayak udahlah, kadang di spamnya nih masih ada 1 jam pelajaran kosong nih di akhir pelajaran, tapi aku terusin aja, aku bolosin gitu karena saking malesnya. Tapi biasanya aku ngajar materinya kayak aku prefernya di itu sih, les gitu daripada di sekolah karena udah saking malesnya sih lingkungannya gitu. Oh kamu les juga di online sih, online ada ikut apa? Iya itu lumayan efektif sih, soalnya kan kita bisa nggak ditentuin waktu waktunya jadi kayak tinggal kita pilih materi yang mau. Biasanya kalau kayak gitu apa sering jam berapa belajarnya? Di ruang guru jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Oh iya karena biasanya kan pulang sekolah terus rapat jam 8 baru pulang itu tidur, bangunnya jam 1 pagi itu baru belajar di situ gitu ya. Iya selalu kayak gitu. Jadi kalau bisa tak bilang ya jam tidurmu itu berantakan ya, betul ya. Nggak normal gitu loh. Kalau untuk pelajar biasanya kan kita harus tidur itu minimal 6 sampai 7 jam. Itu berarti kamu kan nggak ada tidur selama itu. Jadi pulang sekolah jam 3 terus ada rapat presentasi mungkin sampai jam 8 lah lama. Terus itu jam 9 dan 10 masih ada ngelakuin kegiatan, jam 11 baru tidur, jam 1 bangun. Oh nggak bisa ya jam 11 terus nanti misal kayak subuh jam 4 jam 5 nggak bisa ya? Bisa. Apa mungkin gara-gara itu juga ya kamu sering terlambat? Iya mungkin itu sih. Terus kan jam 5 tuh baru tidur lagi, jam 6 bangun, jadi tidur 45 menit sampai 1 jam. Jadi nggak yang tadi sih, bangun jam 6 bangun nih, berangkat sekolah sampai jam 3, rapat dulu sampai jam 8, mesti kamu kan kayak makan, ada aktivitas lainnya itu jam 10 selesai, habis itu kamu baru lanjut tidur. Setelah itu nanti jam 1 bangun, terus buat belajar lagi sampai jam 3 baru tidur lagi, ini jam 6 baru bangun, jam 5 jam 6 itu baru bangun ya. Terus kayak belajar jam 1 sampai jam 3 itu emang selalu kamu lakukan itu, atau kadang kan kalau kita capek nih kayak walaupun jam 1 bangun mesti ada kayaknya aku nggak bisa diajak kerja gitu. Sebenarnya aku pas kelas
bukan pas kuatnya sih, sebenarnya aku bisa dianggap orang yang ambis Heeh. dan aku takut rankingku turun. Heeh. Jadi kadang walaupun aku secapek apapun, sering bolos, remet apapun, aku tetap usahain belajar. Kayak at least aku belajar 1 bab itu dalam sehari gitu, atau setengah bab dalam sehari. Ya itu penting sih, soalnya aku sebenarnya walaupun sering kayak tugas telat, terus suka susulan lamanya, aku tetap gak mau nilai kejar sih. Jadi ya kadang bisa dibilang toksik sih ya di kehidupan aku sendiri gitu, tapi mau nggak mau aku harus bisa gitu buat nggak dikejar bisa ngejar materi dari teman-teman aku yang awalnya aku ketinggalan. Jadi aku nggak mau sih ada di belakang gitu. Nggak apa sih, maksudnya emang kalau kita fokus, maksudnya kita emang suka organisasi itu juga bukan suatu hal yang salah. Entah nanti kamu masuk universitas atau langsung kerja pun kamu bakal langsung kayak berinteraksi sama orang-orang, bekerja sama orang-orang, kan nggak cuma otak aja yang jadi buat mengerjakan hal itu, entah mau itu di universitas mau lanjut kuliah atau kamu nanti mau kerja, pasti kan ada kamu membangun teamwork dulu nih sama rekan-rekanmu yang lain. Nah itu juga penting sih. Kadang kalau emang kita nggak belajar itu dari sekarang, dari SMA pun nanti bakalan kaget juga jadi at least kalau kamu udah tahu kuliah nanti kalau masuk organisasi lainnya itu udah nggak yang kaget. Jadi kayak kalau aku dulu SMA gini jadi dibuat sharing sama teman-teman yang lainnya. Tapi di sisi lain kayak ya kamu tetap harus mengejar apa nih kayak ilmunya juga kan ya, kamu sekolahin kan untuk menjadi orang yang pintar, kan udah difasilitasi sama sekolah dengan guru dan lain sebagainya, kan juga untuk memacu tingkat belajarmu. Mungkin kalau kamu sekarang lagi di masa yang istilahnya kayak lagi turun ya, kayak itu oke sebenarnya nggak usah dibawa stres, mungkin rasa malas, rasa kayak mager kayak gitu itu pasti wajar, apalagi kalau kita anak organisasi itu pasti ngerasain yang namanya pulang kuliah rapat, pulang sekolah rapat, nggak yang kayak anak-anak pelajaran lainnya kan pulang sekolah mereka bisa main atau bisa ngapain gitu kan. Jadi tetap dijaga belajarmu tadi, kan juga udah difasilitasi juga sama orang tua terkait les tadi kan, jadi itu kan membantu kamu kan, jadi sangat membantu. Jadi kalau seenggaknya kalau hari ini, kalau besok nih, misal besok kamu ada pelajaran apa yang bisa kamu masuk, seenggaknya kamu udah ngerti nih gurunya akan bahas bab apa, dan mungkin nanti di kelas bisa review yang lainnya aja, udah bagus sih. Cuma ya nanti ada usaha-usaha yang harus kamu lakukan lagi untuk memperbaiki tindak kamu tadi kan juga namanya juga manusia ya, jadi kita nggak bisa kontrol pikiran mereka, pasti ada yang namanya judgement, ada yang namanya pressure, entah dari guru, dari teman sekelas atau mungkin dari keluarga, pasti kan juga. Nah mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal itu, jadi kita cari solusi nih, gimana caramu biar mungkin nggak terlambat atau bisa mengejar pelajaran dan lain sebagainya, kita omongin minggu depan lagi ya. Jadi minggu depan kita bahas soal ini lagi. Mungkin kalau seminggu ini kamu ada keluh kesah atau ada kayak bisa chat aku juga nggak apa-apa nanti, atau kita omongin minggu depan sekalian juga nggak apa-apa, untuk bahan kita gimana nih cari solusinya biar maksudnya kamu tuh biar jadi anak yang ketua organisasi yang baik dan bisa dicontoh nih, bisa jadi teladan bagi teman-teman yang lain. Ya, makasih ya Ale ya. Makasih Kak. Dan bisa kembali ke kelas. Makasih Kak. Iya, sama-sama.